Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Abdullah, mahasiswa program studi Teknik Matematika, yang dimana pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang barisan dan deret geometri tak hingga. Nah, yang nantinya akan ada contoh soal yang terintegrasi dalam nilai-nilai keislaman dan penyelesaiannya itu menggunakan rumus barisan dan deret geometri tak hingga. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soalnya, kita eh, ingin mengetahui dulu bagaimana sih itu barisan geometri, deret geometri, dan deret geometri tahingga. Nah, yang pertama kita masuk ke barisan geometri, yang dimana barisan geometri adalah barisan yang bilangannya itu setiap sukunya diperoleh dengan mengalihkan suku sebelumnya. Nah, dengan suatu bilangan yang tetap yang disebut dengan rasio atau disimbolkan sebagai ini R. Nah, adapun bentuk umumnya yaitu A, A, AR di AR kuadrat, AR pangkat 3 dan seterusnya yang dimana A-nya itu disebut suku pertama dan R-nya itu disebut dengan rasio. Nah, adapun rumus untuk suku ke N-nya itu yaitu UN sama dengan AR N di AR AR pangkat N dikurang satu. Nah, selanjutnya ada deret geometri yang dimana deret geometri adalah penjumlahan dari suku-suku pada suatu barisan geometri. Nah, adapun bentuk umumnya yaitu A ditambah AR ditambah AR kuadrat ditambah AR pangkat 3 ditambah seterusnya. Jadi, semua sukunya itu dijumlahkan. Nah, untuk eh, sukunya itu jika hanya sampai suku ke N, maka jumlahnya itu dinyatakan dengan Sn. Nah, yang dimana rumusnya yaitu Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N dikurang satu per R dikurang satu untuk R-nya itu tidak sama dengan satu. Jadi, deret geometri itu membantu kita menghitung total akumulasi suatu nilai yang berkembang secara teratur. Nah, selanjutnya kita masuk ke deret geometri tak hingga. Jadi, deret geometri tak hingga adalah deret geometri yang memiliki jumlah suku yang tidak terbatas. Nah, adapun bentuk umumnya sama seperti deret geometri sebelumnya, tapi deret geometri tak hingga itu mempunyai jumlah tertentu atau konvergen jika mutlak R-nya itu tidak sama dengan satu. Jadi nilainya itu berada berada di antara rasio min satu dan satu. Mengapa? Karena eh, semakin lama nilai suku tersebut, deretnya akan semakin kecil dan mendekati nol. Nah, ini dia jumlah deret geometri sehingga jika memenuhi syarat mutlak R lebih kecil satu, maka jumlah deret geometri itu dapat dihitung dengan rumus ini. S tak hingga sama dengan A per satu dikurang R yang dimana S tak hingganya ini disebut jumlah dari geometri tak hingga. A-nya tadi itu suku pertama dan R-nya itu rasionya. Nah, adapun syarat-syaratnya yang dimana itu dikatakan konvergen atau divergen. Nah, yang pertama itu konvergen. Nah, konvergen itu ketika jumlah sukunya itu mendekati satu nilai tertentu, yang dimana tadi itu lebih kecil, syaratnya itu R-nya atau rasionya itu harus lebih kecil dari satu. Nah, jadi penjumlahannya itu akan mendekati nilai tertentu. Nah, ini dia contohnya. Misal, satu ditambah dua ditambah satu per empat ditambah seperdelapan dan seterusnya. Nah, jika kita menjumlahkan nilai tersebut, maka kita dapat mengetahui bahwa jumlahnya itu akan mendekati
dua. Nah, selanjutnya ada divergen yang dimana deretnya itu jumlahnya, jumlah suku-sukunya itu tidak mendekati suatu nilai tertentu seperti satu ditambah dua ditambah empat ditambah delapan. Nah, dapat kita lihat bahwa suku pertamanya itu satu dan R-nya itu dua atau rasionya adalah dua. Jadi rasionya itu pas kan dua jadi lebih besar dari satu. Jadi deret ini disebut divergen. Nah, kita masuk ke inti pembahasan kita yaitu contoh soalnya atau studi kasusnya yang di mana dapat kita lihat di slide ini ada soal ceritanya. Nah, di sebuah masjid itu setiap selesai sholat fardu, maka jamaah akan menyisihkan hartanya untuk kotak sedekah pada hari pertama itu terkumpul 100.000. Nah, setiap hari berikutnya jumlah sedekah itu berkurang menjadi 3/4 dari jumlah hari sebelumnya karena berkurangnya jemaah yang hadir. Jadi dana sedekah ini akan digunakan untuk program beasiswa tahfiz Al-Quran bagi anak-anak yatim. Nah, pertanyaannya yang pertama, berapakah jumlah sedekah pada hari kelima? Dan jika kegiatan ini dilakukan setiap hari tanpa henti, berapakah jumlah sedekah seluruhnya yang akan terkumpul dalam jangka waktu tak hingga dan dinyatakan dalam bentuk rupiah? Nah, yang dimana penyelesaiannya itu yang pertama itu kita menentukan jenis barisannya yang memakai barisan geometri. Nah, kan tadi suku pertama itu kan 100.000 dan rasionya tadi itu 3/4. Maka untuk barisan geometri UN sama dengan AR pangkat N dikurang satu, kita masukkan tadi pertanyaan pertama yaitu eh, ingin mengetahui berapa jumlah sedekah pada hari kelima. Jadi N-nya itu sama dengan 5. Nah, kita substitusi ke rumus. U5 sama dengan 100.000 sebagai A, R-nya tadi 3/4, pangkat 5 dikurang satu. Jadi 100.000 dikali 3/4 pangkat 4. Nah, ini dia perkalian 3/4 pangkat satu itu 3/4. 3/4 pangkat 2 itu 9/6. 3/4 pangkat 3 itu 27/64. Dan 3/4 pangkat 4 hasilnya itu 81/256. Jadi eh, 100.000 dikali 81/256 itu sama dengan 8.100.000 per 256 yang menghasilkan eh, 31 Jadi ini dia jumlah sedekah pada hari kelima. Nah, selanjutnya jumlah sedekah seluruhnya atau tak hingga. Jadi untuk deret geometri tak hingga jika eh, apa tadi jika R-nya itu lebih kecil dari satu. Nah, rumusnya itu jika lebih kecil dari satu maka ini disebut konvergen. Nah, dirumuskan karena R-nya itu 3/4. Jadi, mutlak R-nya itu 3/4. Dan kita masukkan ke rumusnya. Jadi, mutlak R lebih kecil satu jadi 3/4 lebih kecil satu. Nah, adapun rumus dari geometri tak hingganya yang tadi yaitu S tak hingga sama dengan A per 1/N. Satu dikurang R untuk mutlak R-nya itu lebih kecil dari satu. Nah, jadi S tak hingganya itu sama dengan hanya tadi 100.000 per satu dikurang 3/4. Jadi 100.000 per 1/4 menghasilkan 100.000 dikali 4 jadi 400.000. Jadi jumlah seluruhnya dalam jangka waktu tak hingga adalah 400.000. Nah, jadi ini dia jumlah sedekah pada hari kelima dan jumlah sedekah seluruhnya hingga
waktu tak hingga. Nah, apa sih hubungannya dalam nilai-nilai keislaman pada soal ini? Jadi, eh, pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 261 yang menjelaskan tentang sedekah adalah amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam, yang di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya perumpamaan sedekah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir setiap, dan pada tiap-tiap bulir itu 100 biji, dan Allah melipat gandakan atau ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki. Jadi sedekah yang kita keluarkan sekecil apapun itu akan memberi manfaat yang berkelanjutan. Nah, ini dia gambarannya untuk eh, ketika memanfaatkan sedekahnya. Jadi kita sedekah, nah ilmunya Al-Quran akan tumbuh, dan tadi kan tujuannya ini untuk program beasiswa tahfiz Al-Quran. Jadi anak yatim itu mendapatkan manfaat dan menghadirkan generasi Al-Quran yang terbentuk. Dan yang dimana dalam hadis riwayat Ahmad bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, ini dia sebagai kesimpulannya. Jadi, barisan geometri adalah barisan yang memiliki rasio tetap, dan rumus ke N adalah UN ditambah dengan AR pangkat N dikurang satu, dan deret geometri merupakan penjumlahan suku-suku barisan geometri. Dan deret geometri Tahingga juga memiliki jumlah tertentu jika mutlak R-nya itu lebih kecil dari satu. Nah, jumlah deret geometri Tahingga itu dapat dihitung dengan rumus S Tahingga sama dengan A per 1 dikurang R. Nah, jika mutlak R lebih kecil satu itu disebut bersifat konvergen. Nah, jika mutlak R lebih besar atau sama dengan satu, maka disebut divergen. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai materi, barisan, dan deret geometri Tahingga, dan ada contoh kasus yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islamnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.